pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Krisanti akhirnya tidak berada di studio, tapi saya jalan-jalan bersama tim liputan Bandung TV ke kawasan Kebun Binatang Bandung atau sekarang lebih dikenal dengan Bandung Zoo. Ada gelaran apa saja sih? Rame-rame di belakang saya. Banyak sekali gelaran yang diadakan oleh Bandung Zoo, tentunya dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dengan tajuk Agustus 2024. Dan tidak hanya itu saja, dibarengi dengan banyak event lainnya, diantaranya adalah perlombaan-perlombaan. Tadi pagi sudah ada yang luar biasa berzumba ria, dan ditambah lagi ada satu program yang bertemakan Farmers Market. Di sana kita bisa membeli sayuran, buah-buahan yang tentunya organik, dan tentunya Farmers Market ini merupakan salah satu inovasi dari masyarakat untuk bisa mengolah sampah organik menjadi maggot, pupuk, dan yang lainnya. Nah, gimana ya detail acara ini? Kita akan langsung bawa Anda semua untuk menyaksikan gelaran hari ini, Agustus dan juga Farmers Market. Nah, pemirsa tadi Pak sangat penasaran ya dengan apa yang saya beritakan mengenai komunitas Ngadaur Sustainable Solution. Ada Akang siapa di sini? Halo. Warga Kota Bandung. Warga Kota Bandung sendiri. Dari sampah. Oke, Kang Dia Saputra di sini ada banyak produksi dari Ngadaur, diantaranya ada ini apa Kang? Dari ladang kita ya Pak ya. Oh, oke, dan kemudian juga ini ada maggot kering yang tadi saya sebutkan, kemudian produksi dari sampah-sampah organik yang diolah oleh komunitas Ngadaur, juga ada pupuk kompos, dan hasilnya tentunya better ya dari pupuk kimia, yaitu diantaranya ada kita kasih ini ke Kota Bandung. ini tomat cherry ya, tomat cherry, kemudian ada walu, paprika yang tentunya dihasilkan dari para petani dengan menggunakan pupuk organik. Luar biasa dengan peranan dari komunitas Ngadaur ini pemirsa. Halo pemirsa, terima kasih masih bersama saya dalam program ini, dan di sini ada keramaian yang luar biasa. Tidak hanya ramai, tapi di sebelah saya ada narasumber yang luar biasa juga yang sudah lama tidak mampir ke program Bandung TV. Ada Kang Yunanda Reka Prawira. Assalamualaikum Kang, sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitas sekarang seperti apa nih sibuknya? Saya senang jalan-jalan sekarang. Baik, saya aktivitasnya adalah jalan-jalan, melihat ini ya masyarakat, bagaimana fenomenanya yang ada dan juga aktivitasnya. Saat Pagi yang menyenangkan karena ramai banget sini. rame banget karena ada aktivitas nih Kang, ada event yang berhubungan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, dan juga ada satu program yang kabarnya ini diinisiasi oleh komunitas Ngadaur. Salah satunya adalah program Farmers Market. Nah Kang, kalau kita berbicara mengenai inovasi dan juga kreativitas masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung ini kan, wah nggak bisa dihitung sih ya Kang. Bagaimana tanggapannya sampai dengan hari ini berkaitan dengan perkembangan inovasi yang ada di Jawa Barat, khususnya Bandung ini? Ya, salam kembali lagi bertemu ya.
saya senang sekali bisa bicara dengan teman-teman Bandung TV lagi, sudah sejak lama mungkin. Dan Bandung luar biasanya sampai hari ini terus berkembang yang namanya kreativitas. Kita bahkan sekarang melihat banyak sekali produk Bandung yang punya brand. Ya. Mungkin memang kelasnya beda-beda. Ada yang masih kelas lokal, brandnya dikenal, kemudian ada yang sampai Jawa Barat, level Jawa Barat, ada yang nasional bahkan internasional. Dan itu semuanya betul-betul baru, fresh from the oven dari anak-anak muda kreatif Bandung. Jadi saya sangat optimis sekali sesungguhnya melihat perkembangan ke depan dengan jumlah anak muda kita yang sangat banyak sekarang, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan generasi usia yang lain. Itu disebut dengan bonus demografi, dan itu yang akan membuat kita bisa optimis ke depan melihat yang namanya inovasi kreativitas akan terus tumbuh. Iya. Karena anak muda adalah sumber dari kreativitas itu. Dan sekarang di era digital ini sesuatu yang sangat-sangat possible banget, sangat mungkin banget, sangat mudah banget untuk bisa membuat sesuatu secara kreatif, secara inovatif, dan bahkan viral. Dan itu yang kemudian harusnya anak muda paham itu sejak dini. Jadi kita nggak bicara latar belakang pendidikan, kita nggak bicara dia dari mana asalnya, tapi kalau memang mau kreatif, ya sekarang saatnya begitu. Saatnya, bahkan kalau di Bandung ya saya yakin banyak tempat yang memang menyediakan fasilitas, media, tempat hangout, tempat ngumpul untuk bisa jadi kreatif, bisa bikin produk kreatif. Apalagi di Bandung Zoo ini. Bandung Zoo salah satunya. Out of the box ya Kang ya, punya event di sini dan melibatkan para petani, kemudian pengolahan limbahnya, sampahnya. Karena permasalahan kita bersama sih kalau ngomongin mengenai sampah dan turunannya. Karena ya masyarakat milenial, zilenial, generasi sekarang pasti identik dengan kemasan dan yang lainnya. Pemilahan sampah pun menjadi PR kita bersama ya Kang, tanggapannya. Ya, itu dua sisi yang kadang-kadang kita nggak sadar ya. Di satu sisi kita kreatif, bikin produk yang kemasannya bagus, tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kemasan kita sebagus apapun pada akhirnya akan tidak dipakai lagi ya. Dan kemudian orang menyebutnya sampah. Nah di sini letak, mungkin menurut saya mungkin tidak salah ya, tapi sebenarnya kurang tepat kalau kita sebut itu sampah. Karena teman-teman saya dari Ngadaur itu paham bahwa ini sesuatu yang bernilai ekonomi sesungguhnya. Jadi harusnya mungkin kita dari awal sudah membayangkan ketika kita bikin produk, bikin kemasannya, bikin bungkusnya, bikin packagingnya, itu akan jadi sesuatu yang harus kita olah di belakangnya. Karena itu jadi duit juga. Jadi bukan sekedar wah ini jadi buang saja ya? Kita buang aja, enggak. Tapi sebenarnya apa yang kita buat di awal, kita desain dengan penuh kreativitas itu, suatu saat bisa kita olah untuk jadi sesuatu yang lain. Mungkin bentuknya lain, tapi fungsinya bisa jadi sama. Contoh ya, sekarang saya nggak mungkin nyebut merek kali ya. Tapi ada sepatu kelas dunia ya, sepatu kelas dunia, bayangkan bukan main-main ini. Dia membuat sepatunya dibuat dari sampah laut. Bayangkan, artinya apa? Itu sampah kita kan? Tapi dia kumpulkan itu, kemudian dia olah menjadi sepatu yang nilainya mahal, nggak main-main, jutaan begitu. Itu sesuatu yang menurut saya kita bisa lakukan bersama. Jadi teman-teman pelaku kreatif, masyarakat Bandung, baik itu tua muda, ya sekarang sudah bisa mulai berpikir, loh itu aja mereka bisa ya, dari laut susah-susah gitu. Ini sampah di sekitar kita kan banyak. Kenapa enggak kita bikin juga jadi sesuatu? Nah, sebenarnya kalau dengan Ngadaur nanti ini suatu komunitas luar biasa yang hari ini difasilitasi oleh Kebun Binatang Bandung. Terima kasih banyak Bandung Zoo ya, sudah bisa menyediakan tempat buat kami untuk memperkenalkan produk-produk tadi. Itu mereka juga punya konsep tentang pengolahan daur ulang sampah, tapi khusus yang organik tentu saja, karena di sini kan selain yang plastik, kertas, banyak juga sampah organik ya. Orang datang ke sini juga mungkin ada sisa makanan begitu, bahkan ada sisa pakan hewan atau bahkan mungkin kotoran hewan, ternyata itu bisa didaur ulang juga, dan itu menjadi produk yang sangat bermanfaat. Dan bernilai rupiah. Bernilai rupiah sangat tinggi, bahkan sangat tinggi sekali. Ada produk yang dikelola oleh Ngadaur itu, dia bentuknya adalah maggot ya, maggot black soldier fly. Pasti udah pernah dengar, kalau enggak silakan googling. Black soldier fly itu ada satu jenis lalat yang dia sebenarnya hidupnya sangat pendek ya, hanya seminggu atau sampai 2 minggu, tapi dalam fase maggotnya dia itu lebih panjang usianya, dia itu bisa memakan sampah-sampah organik begitu. Dan sampah itu diubah oleh maggot ini menjadi, tentu saja menjadi dirinya sendiri karena dia makin gemuk begitu, makin besar, tapi juga menjadi sesuatu yang bernilai sangat tinggi secara ekonomi, yaitu namanya kasgot. Kasgot ini adalah pupuk organik yang sangat bagus sekali, dan itu kalau kita bisa produksi
itu pesanannya sampai tontonan dari luar negeri. Dan itu diproduksi dari sampah Itu ya? bisa diproduksi dari sampah kita yang sehari ada di rumah kita, ada di sekitar kita, di kebun binatang dan lain sebagainya. Oke, dan dengan banyaknya event berkaitan dengan event hiburan, kemudian pariwisata, event run yang sekarang lagi happening, pasti berdampak sekali ya dengan keramaian yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Tanggapan Kang Yunandar juga berkaitan dengan tadi inovasi, kreativitas, dan juga pengolahan sampah, serta nanti nih ada banyak event yang menunggu Kota Bandung. Selain pasti dampaknya adalah lalu lintas yang cukup padat, pasti juga dampak perekonomian. Dari perekonomian kita bisa ambil positifnya dengan pengolahan sampah, begitu ya Kang ya? Silakan betul sekali. tanggapan. Semua event tadi menghasilkan sisa ya, yang kita sebut sampah sekali. Jadi sebenarnya harusnya kita mulai membiasakan diri tidak menyebutnya sampah, karena kalau kita menyebut sampah kita merasa jijik, kita merasa ingin menjauh, ingin menyingkirkan. Enggak. Sebenarnya kalau kita menyebutnya itu adalah sisa dari aktivitas kita, mungkin kita akan berpikir, oh iya ya, masih ada yang bisa kita manfaatkan. Ya, event-event tadi adalah penyumbang terbesar. Apalagi kalau sudah eventnya sebandung seperti maraton begitu ya, itu kan semua ingin menonton, semua ingin terlibat, semua sekeliling Bandung dilalui begitu. Dan akhirnya mungkin lebih dari ribuan ya, bahkan mungkin ratusan ribu orang terlibat di sana, dan mereka tanpa sadar juga menghasilkan produk sisa. Nah, ini yang kemudian menurut saya harus jadi mulai kita pikirkan sebagai bagian dari konsep ekosistem kita yang bernilai ekonomi. Jadi ya saya sih berharap ya, selain Ngadaur, nanti muncul anak-anak muda baru yang punya ide baru bagaimana mengolah limbah itu, mengolah sampah itu, mengolah sisa itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang bisa kita jual dan menjadi bagian dari ekonomi kita. Nah, ini tidak terbatas ya, inovasinya tidak terbatas. Bahkan bisa jadi apapun produk sisa-sisa ini, tidak hanya tadi menjadi pupuk, tapi juga bahkan bisa menjadi alat untuk membersihkan ya. Jadi bisa diolah tuh si sampah itu, si sisa-sisa ini. Jadi tinggal bagaimana kita mau atau enggak aja pertanyaannya. Bukan sulit atau enggak lagi, karena sudah dimudahkan sekarang oleh teknologi dan bahkan lewat sosial media sudah banyak. Dan dukungan Kang Yunandar sendiri terhadap komunitas Ngadaur seperti apa nih? Ya, selama ini saya sering banyak diskusi, banyak beraktivitas bareng, termasuk hari ini kita bikin yang namanya Farmer Weekend Market ya. Ini adalah kerjasama kami dengan Ngadaur agar para petani muda di Jawa Barat, terutama di sekitar Bandung, itu mereka bisa memperkenalkan produknya. Produknya itu ya produk-produk yang benar-benar fresh ya, dan ini sangat bagus sekali. Bahkan buat ibu-ibu dari segi harga aja udah sangat menarik banget dah. Pokoknya lihat, datang sendiri ke sini. Dan ini bukan yang terakhir kalinya, kita akan bikin lagi event-event seperti ini ke depan, di mana petani-petani memberikan produk-produk terbaik mereka. Silakan datang, silakan nikmati, dan nanti mereka juga akan bekerja sama dengan Daur untuk memperoleh sesuatu yang mereka butuhkan. Pasti sesuatu yang penting kalau masalah petani adalah nggak jauh dari pupuk, dan itu berarti pupuk organik. Dan itu bisa di-provide oleh Ngadaur ya Kang ya? Bisa banget. Oke, dan untuk membantu para petaninya pun Ngadaur pun bisa memprovide itu. Ya, tentu saja, dan tidak hanya sekedar menyediakan pupuk sesungguhnya, tapi juga bisa misalnya menghasilkan produk-produk organik. Nah, produk organik ini memang kelihatannya gampang, tapi sebenarnya nggak gampang-gampang banget ya. Dan itu butuh orang yang ngasih tahu, membimbing. Nah, nanti teman-teman Ngadaur itu bisa menyampaikan bagaimana cara memproses produk pertanian menjadi sesuatu yang sifatnya organik. Bahkan bisa menunjukkan pasarnya tuh di mana. Nah, yang penting kan jangan sampai kita bikin produk bagus, produk organik, produk sehat, tapi nggak tahu jualnya kemana kan? Ya, nah, itu dia. Dan sekarang lifestyle masyarakat juga berubah ya Kang. Betul banget. Jadi lebih sehat. Betul banget. Jadi pasarnya sudah ada sebenarnya ya Kang. Ada, tinggal sebelah mananya kadang-kadang Ya, kita betul. Mencari strateginya kelewat bagaimana. gitu. Oke. Terima kasih banget Kang Yunandar sudah memberikan banyak penjelasan untuk hari ini berkaitan dengan peranan Kang Eka Yunandar juga untuk bisa terus memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat, tentunya melalui komunitas Ngadaur. Sukses terus untuk Kang Yunandar Eka Prawira. Bandung TV juga. Terima kasih banyak. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bandung TV? Ya, jangan lupa bisa dicek di IG-nya Ngadaur. Kami punya program Farmer Weekend Market ya. Semoga nanti continue terus. Ini sudah yang keempat kalinya ya.
Di Bandung itu sudah yang kedua kalinya dan semoga semakin meningkat nanti, dan dengan dukungan masyarakat Kota Bandung insya Allah akan jadi sesuatu yang berarti karena kita menyediakan produk-produk yang fresh dari para petani. Luar biasa sekali, dan nanti saya akan berbincang pula dengan komunitas Ngadaur yang sudah sering sekali tadi disebutkan oleh Kang Yunan dan Eka Prawira. Hatur nuhun Kang atas waktunya, semoga kita ketemu lagi dan kita tunggu narasumber berikutnya ya. Iya pemirsa, tadi saya sempat menyebutkan beberapa kali komunitas Ngadaur. Nah di sebelah saya ini loh yang punyanya, foundernya ada Kang Tubagus Ari Satria selaku founder dari Ngadaur Community barangkali ya Kang ya. Apakah komunitas Ngadaur lah ya? Oke, barangkali pemirsa Bandung TV di rumah ataupun dimanapun Anda berada ini masih bingung. Ini komunitas apa sih? Apa goalsnya? Kemudian Ngadaur ini apa? Diperkenalkannya bagaimana kepada masyarakat? Mangga Kang, silahkan. Terima kasih Teh. Ya, perkenalkan sekali lagi nama saya Tubagus Ari, saya dari founder Ngadaur. Jadi awalnya kita ini komunitas yang bergerak di Arsa Manis di daerah di RW 14 itu tadi mikirin sampah warga. Ya, jadi dari sampah ini ternyata sebenarnya masih banyak manfaat. Tetapi karena masalahnya kita sistemnya tumpuk angkut buang, akhirnya jadi tidak bermanfaat. Tumpuk angkut buang aja ke TPA begitu saja. Nah sebetulnya kalau kita bisa pilah lalu kita angkut atau kita olah, ternyata begitu banyak manfaat. Nah Ngadaur sendiri ngelihat paling banyak masalah itu adalah di sampah organik. Sisa makanan, daun-daunan, dan itu sebetulnya adalah yang sama ini tidak pernah dilihat, ditumpuk begitu saja dan meledak. Karena gas metana. Padahal kalau bisa berubah menjadi aneka makan ternak dengan magotisasi ataupun pupuk, bahkan ekoenzim, itu bisa memberikan imbas balik yang positif. Nah, 2021 ketika kita lakukan itu awalnya dari tingkat RT, RW naik, ya alhamdulillah membesar. Kita sempat kerjasama dengan Ujo Ekoland, sekarang dengan Sariater, Enhai, juga banyak agregator istilahnya yang ikut gitu ya, karena sebetulnya ini adalah misi bersama. Gitu. Nah, komunitas ini akhirnya lama-lama juga berubah punya entitas jadi PT. Nah, pada dasarnya akhirnya kami melihat bahwa salah satu masalahnya adalah pengangkutan. Pengangkutan sampah organik ini kan biasanya jalan-jalan dulu tuh ke Sarimukti gitu ya. Nah, sekarang mah kita bisa olah, salah satunya rencana ada di daerah Punclut, ada di Cimenyan juga ada. Nah, itu diolah menjadi berbagai macam produk organik yang bisa bermanfaat terutama buat peternak dan petani. Nah, dari situ kan nyambung tuh Teh ya. Standar kita udah tahu lah masalah petani ini yang paling utama adalah pupuk. Selain pupuk adalah ketika barang ada, tidak adanya pembeli yang langsung, jadi terlalu banyaknya apa ya istilahnya ya, orang middle begitu. Iya, orang di tengah ini gitu ya. Jadi kan misalkan salah satu contohnya ketika pernah saya kemarin sempat beli salada gitu. Salada itu di toko itu harganya bisa sekilo 20.000. Tapi ternyata dari petaninya itu cuma 5.000, 6.000. Wah, berkali-kali lipat ya. Iya, gitu. Apa nih ada yang salah di tengah-tengah nih ya gitu. Sementara petani mempunyai beban yang begitu banyak, harus beli pupuk kimia ini, beli itu yang menghancurkan tanah. Di satu sisi kita punya sumber daya yang tidak terbatas, yaitu sampah-sampah yang bisa berubah menjadi pupuk. Nah, Ngadaur coba kawinkan ini semua gitu. Tetapi ketika dalam proses kawin ini istilahnya taruhnya lah ya. Ada ini masalah? Banyak. Harus banyak gitu kan. Istilahnya harus ada ahli ekonomi yang terlibat, mungkin pemerintah yang terlibat, dan orang-orang yang percaya bahwa gerakan ini membawa kebaikan buat bumi gitu. Nah, alhamdulillah mungkin salah satu tadi ada Kang Yun ya. Kang Yun ini orang yang percaya banget bahwa coba kita satukan, coba kita kawinkan berbagai macam konsep ini. Nah, salah satunya bentuk farmers market ini gitu. Jadi dengan kemarin itu cerita si farmers market ini adalah ketika kita ada sebuah pertemuan, diskusi. Nah, tapi hanya diskusi aja kan. Nah, sama Kang Yun tuh diubah, yuk kita jadikan sesuatu. Alhamdulillah bentuknya adalah farmers market di mana teman-teman petani bisa berjualan langsung ke end user yang
harganya bersahabat tentunya buat dua belah pihak gitu kan, tanpa adanya perantara-perantara yang terlalu panjang itu gitu. Nah, dari sini kami juga ngadaur memberikan pupuk kepada mereka, sok atuh ditanamnya biar lebih sehat, biar lebih masalah tanahnya kembali lagi gitu. Nah, ini kerjasama ini tetapi juga meskipun istilahnya masih letupan kecil ya Teh ya, tapi kebayangkan impact kedepannya ya. Kenapa? Karena selama ini kita sudah begitu dininabobokan dengan istilah pupuk-pupuk yang instan, kimia, menyebabkan berbagai macam penyakit gitu. Padahal kalau kita balik lagi, loh, sampah-sampah kita ini yang kita bilang sampah sebenarnya adalah bahan-bahan yang masih bisa digunakan ulang. Nah, konsep-konsep inilah yang menyebabkan ngadaur. Ayo teman-teman, kita harus berkolaborasi salah satu dengan Kang Yun. Terus kita juga ada ladang kita ya. Terus ada millennial farmer. Oh, oke. Ya, ya tentu harus ada petaninya ya. Soalnya kalau saya kan tukang sampahnya gitu ya. Nah, ada petani millennial farmer, petani milenial di situ juga ada. Terus Bandung Zoo yang percaya terhadap ini gitu. Dan alhamdulillah, insya Allah mulai bulan depan kita ada dengan tempat-tempat ekowisata seperti Sariater udah ya, terus Enhai itu kan istilah politeknik yang penghasil termasuk penghasil sampah ya yang gede gitu, karena kan mereka bekerja di hotel-hotel. Klien-klien kita juga adalah orang-orang yang mau bekerja sama terhadap konsep besarnya ini. Ya, meskipun masih kecil, tapi kita percaya ini bisa menjadi sebuah kebaikan gitu. Nah, di sini itulah yang emang harus banyak diskusi dan dialog terus-terusan, karena model bisnis ini kayaknya masih belum begitu terkenal gitu. Kita bukan kayak jual barang, bukan gitu. Kita ada konsep-konsep ini harus dipahami dulu gitu. Jadi ngangkut juga bukan asal ngangkut, sampah campur ngangkut, enggak. Yang mau mengikuti program kita pengangkutan harus terpilahkan. Gitu. Kenapa? Karena kan misalkan metode kita pakai maggot kan nggak makan plastik ya. Betul. Nah, gitu. Oke, jadi memang goalsnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Tapi tadi itu untuk mengawinkannya pun ternyata banyak permasalahan, termasuk kerjasama, sinergitas antara banyak pihak yang harus terlibat di dalam program ini. Proses itu, betul. Dan tadi juga luar biasa ya fakta yang kita temukan, ada harga pun ternyata memiliki peranan penting juga untuk bisa membangun dan meningkatkan kesejahteraan para petani tadi. Dan peranan dari Ngadaur ini luar biasa dengan dukungan dari Kang Yunandar tadi yang tentunya bisa sampai dengan sekarang establish dan juga dipercaya dengan banyak partner. Tadi ada Enhai, Sariater, Bandung Zoo tentunya. Nah, target kedepannya seperti apa nih? Karena kan edukasi ke masyarakat sih udah tahu nih masyarakat harus memilah sampah. Tapi sebagai ibu rumah tangga juga saya, Kang, sudah saya pisahkan nih sampah-sampahnya sama petugas sampahnya disatukan wenyan, Neng. Nah, itu gimana, Kang? Jadi masalah sampah sendiri itu kan kita berpacu pada sistem lama yang salah ya. Iya, karena sudah berabad-abad begitu. Saya kan background antropologi, sebenarnya dulu itu bangsa kita nggak nyampur sampah. Lebih pintar ya dari kita. Lebih pintar jauh. Dulu itu kalau namanya sampah organik, bangsa Indonesia sangat menghargai dan tahu tata caranya. Tapi begitu ada ilmu-ilmu entah dari mana nih, dari barat lah ya saya sebut, plastik dan non organik, ini kita tiba-tiba jadi istilahnya apa ya, bodoh aja lah gitu. Merasa udah campur beres gitu, padahal kita punya metode-metode lama itu bisa tahu cara mengkompos, mempupuk, itu banyak banget di Indonesia, itu luar biasa. Dan kita diberkahi oleh alam yang luar biasa, itu bahkan berbagai macam binatang pengkompos itu banyak. Saya bilang misalkan maggot, itu kan ada cacing, ada maggot, dan itu sangat subur di negeri-negeri tropis ini gitu. Nah, tapi kembali makhluk-makhluk itu kan nggak makan non organik. Iya, nggak makan plastik, nggak makan besi gitu ya. Nah, sementara di kota Bandung sendiri itu per hari itu hampir 2000 ton lebih sampah, 60% ya sampah basah atau sampah organik. 60% berarti kan hampir berapa? 1000 ton lebih ya? Kenapa kita buang begitu saja? Kita tumpuk begitu saja. Tadi Teteh udah benar memisahkan, tetapi ketika masih pakai sistem yang lama, sama simangnya ditumpuk lagi, dibuang. Jadi useless lagi. Nah, salah satunya mungkin buat teman-teman di rumah adalah upayakan sampah organik tidak keluar dari rumah. Ayo ngobrol, kita ngobrol. Banyak metodenya, ada metode Takakura, Biopori. Kita punya berbagai macam komunitas yang sangat concern terhadap itu ya. Ada komunitas organik Indonesia, kelola sampah. Itu udah
udah gregetnya udah setengah mati dan siap memberikan ilmu-ilmunya. Ayo, tapi ngobrol. Karena kan tiap misalkan, oh rumah saya kos-kosan gitu, apa yang metode yang harus saya pakai? Oh, bisa takakura teh. Itu ada di tempat kami. Jadi itu sebenarnya keranjang kompos kecil yang bisa mengkompos sisa makanan atau sampah organik setiap hari. Satu kotak itu bisa mengkompos 1 sampai 2 kilo tanpa bau. Oh, tapi kita mikirnya tuh sampah tuh bau aja gitu. Iya. Dan ternyata ini fakta baru lagi pemirsa, tidak bau. Tidak bau. Oke. Nah, kenapa bau? Dibiarkan. Ya nggak mandi aja bau, ya dibiarin. Dibiarin aja nggak mandi bau. Oke. Nah, apalagi sampah gitu, karena ketika udara tropis itu udara yang sangat bagus untuk pembusukan. Sehari 2 hari udah terjadi lalat di latung, itulah yang akhirnya menyebabkan bau dan berbagai macam bakteri masuk. Sehingga bakteri yang baiknya kalah. Kalau bakteri baik itu nggak bau ya. Contohnya pakai ekoenzim. Sisa buah-buahan padahal bisa dijadiin ekoenzim. Ekoenzim itu kan bisa menjadi salah satunya, bisa menjadi buat pelante, pengganti apa sabun mandi juga bisa. Nah, itu pasarnya luar biasa gede. Tetapi sekarang secara kembali lagi Bandung ini datanya sudah ada real. Kesulitannya apa, bahan bakunya ya sampai dicampur dengan popok lah, dicampur dengan udah nggak bisa diapa-apain ya gitu. Tadi kembali ke metode takakura, itu bisa di rumah. Oh, misalkan saya untuk rumah kecil, kos-kosan, rumah petak itu bisa. Oh, tapi misalkan saya punya halaman, itu bisa dengan biopori atau kompos burger gitu. Oh, saya punya halaman lebih gede lagi, ayo kita berbicara magot. Saya punya semuanya tapi saya malas misalkan. Ngobrol sama kami, nanti kita angkut deh gitu. Oke, jadi semoga banyak partner lagi yang bisa berkolaborasi. Betul. Demi apa? Demi memanfaatkan sampah yang tentunya bisa membantu para petani kita dan juga kita sebagai konsumennya mendapatkan sayuran, makanan yang memang benar-benar organik tanpa adanya peranan dari kimia manapun. Oke, Kang, semoga sukses terus ini visi misi kedepannya dari komunitas Ngadaur, dan semoga masyarakat luar sana pun semakin sadar akan pentingnya mengolah sampah organik sehingga tentunya menghasilkan banyak manfaat, dan selain itu juga barangkali bisa mendapatkan cuan dari sampah tersebut ya pemirsa ya. Kang Ari, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan semoga pemirsa di rumah semakin terbuka wawasan dan juga semakin luar biasa eksekusi untuk bisa memanfaatkan sampah organik, dan semoga kita ketemu lagi di event selanjutnya. Jangan lupa undang-undang kami untuk semakin tahu nih sepak terjang dari komunitas Ngadaur ya Kang ya. Selamat berjuang, selamat memberikan banyak insight untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung ini pemirsa. Dan saya Krisanti beserta Kang Ari sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.